Halo gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke, kita akan bereksperimen dengan si Flores Village Anaerobic Pro Wash dari varietal Kartika dengan notes raisin, apple, tangerine, brown sugar, dan Flores lot 2215 dari Andrew Rosework. Buat saya sekali lagi salah satu roastery yang mumpuni di bidangnya, di kelasnya, di kelas roaster yang set harga oke dengan kualitas buat saya sangat oke. Oke, kita akan bikin ice coffee tapi tanpa es. Saya penasaran dengan ini pasti rasanya akan enak karena ini baru satu video saya posting, the restnya nggak saya videoin, kayak pakai Stareso Mirage, pakai Aeropress, di rumah disunter pakai French press juga nggak saya videoin karena ya udah pasti, kalau saya kan udah pasti enak biasa dengan cara apapun. Kalau memang basic kopinya enak, basic beannya memang udah bener, beannya oke, dan disusul dengan roastingannya yang oke. Nah, kali ini saya akan bikin menggunakan style yang harusnya bisa create rasa yang enak lagi. Kita akan coba. Saya akan set di 15. Kebanyakan pas 15. Yes, 15. Kita akan close, tutup, taruh sini. 15 binnya versi saya ini, binnya oke, mulus, roastingannya maksimal dan nice. Saya akan taruh sini. Saya pakai one zip presso salah nyopot tadi, one zip presso. Lalu saya akan main-main di circle 4. Coba ya, circle 1 2 3, kita cek 4 ya. Saya suka lupa, saya tuh nggak pernah nyatat, jadi selalu lupa idealnya di mana. Harusnya 4 sih aman ya. Oke, saya di 4 aja ya. Empat, oke lah. Atau nanti di gilingan terakhir saya akan set di 4, kelihatan di 4 circle 5 ya, di last. Jadi kalian sebenarnya bisa juga main-main dengan gilingan ini untuk create intensitas rasa yang lebih banyak variabelnya. Oke, saya akan set di circle 4, poin ke 4 ya, poin ketiga. Oke, jadi ini gilingan stepping. Oke, sip. Diaduk dulu. Nice hasil gilingannya. Jadi ada 2 jenis. Ini gilingan manual karena saya mau dapet yang oke hasilnya compare dengan si Vena. Kalau yang manual saya biasa pakai gilingan manual. Kalau
Kalau espresso baru biasa saya pakai si Vema. Aromanya enak banget. Kita tuang ke sini. Suhu set 90 derajat Celcius kalau saya. Kalian bisa pakai variabel suhu yang bebas juga. Suhu 90 derajat Celcius. Mari kita akan brew V60 ala-ala. Seduhan pertama saya set di 50. Oke ya, sampai habis. Diamkan. Oke, saya taruh sini, lalu saya angkat ini di sini, lalu saya taruh di sini, lalu saya bikin 0 lagi. Oke, berikutnya saya akan kasih air di 60. Lebih dikit, 60. Kalian bisa kasih sentuhan goyangan lagi, enggak juga nggak apa-apa, karena memang saya mau nyari sedikit kompleksitas dan intensitas rasanya. Oke, biarkan 60 lebih 3 gram. Oke, kita tunggu dulu. Yang ini tutup dulu. Dikit banget ya. Oke lah. Oke, lalu saya akan kasih 50. Sehingga menjadi 110. Jadi hitungan saya 50 brew pertama, lalu saya kasih 60, lalu kasih 50, lalu tunggu sebentar lagi sampai di angka apa, sampai di airnya sedikit aja. Saya nggak pakai durasi. Kalau kalian mau pakai durasi juga silahkan, bebas. Ini adalah kopi-kopi ala-ala suka-suka. Saya akan kasih 50 lagi ya teman-teman. Ini last brew, sehingga total menjadi 100 berapa? 210 ya total, jadi 210. Oke, total 160 yang di sini. Lebih dikit, oke. Lalu saya udahin karena proses ekstraksinya udah kelar kalau buat saya. Jadi masih ada segini ya, more or less nih teman-teman. Jadi buat saya udah tanpa ada maknanya. Jadi total brew saya adalah 210 total brew air. Nah, sekarang adalah proses cantik nih. Kita akan cek suhu saya berapa. Kayaknya sih ini sekitar 60. Kalian bisa lihat gak? Sekitar 60 lebih ya. 60 Celcius ya, bukan Fahrenheit ya. 40 ya. Oke, kita cek suhu. Lalu saya akan taruh sini.
bentar ya, kurang dalam esnya. Saya mau tambahkan air dulu ya. Sudah saya tambahkan air supaya esnya nggak terlalu beku. Lalu saya taruh ini, bentar ya, taruh ini di sini untuk cek suhu. Saya akan achieve di suhu 20 derajat Celcius. Ini ice coffee tanpa es. Yes, saya foto dulu ya. Sip, udah saya abadikan. Saya akan duduk. Kita akan memantau. Saya akan mencapai suhu 20 derajat Celcius. Syukur-syukur saya bisa mencapai suhu 10 derajat Celcius ya. Pasti it's gonna be bombastic, fantastic, and delicioso, mafioso. Nggak pecah kan alatnya? Ini es batunya ada apanya? Nanti setelah suhunya mencapai sekitar 20 derajat Celcius, kita akan mencari tahu apa yang akan terjadi. Aduh, apa sih bahasanya jelimet. Semoga dengan metode gini rasanya juga lebih seru. Seperti yang saya bilang, kalau kopi enak itu basicnya bisa dieksplor jauh lebih seru. Walaupun ya di minum biasa juga biasa, di satu metode juga biasa aja. Tapi kalau saya lebih suka, kalaupun pakai V60, saya lebih suka mainin variabel gramasi, variabel air, variabel ukuran grinder, dan jumlah air. Seru. Jadi itu yang membuat ngopi saya mungkin nggak bosen. Teman saya bilang, lu nggak bosen? Enggak sih, karena dengan satu jenis kopi kayak dari Flores Village aja, eksplorasinya saya bisa banyak banget. Bahkan kalaupun saya pakai Star Somirage, misalkan Star Somirage itu bisa saya explore juga menggunakan sparkling water, menggunakan air macam-macam, banyak banget variabelnya. Jadi seru banget. Kalau buat saya ngopi itu seru. Kita akan tunggu sampai 20. Oke, ini udah 20 derajat Celcius kalau kalian lihat. Ini ya, 20 derajat Celcius, kelihatan nggak sih? Nah, 20 derajat Celcius 15. Saya akan achieve di 15 sampai 10 sih, nanti udah ready to drinknya. Kameranya udah panas, jadi udah di minus 15. Yang sedikit ini akan saya tuang ke sini. Ini adalah ekstraksi pertama yang saya brew, pakai air 50 dan suhu dia naik lagi jadi 20. Oke, kita akan goyang aja terus. Kalau pakai suhu tembakan nggak perlu ditempelin G-nya terus, sekali-kali ditembak. Nggak punyanya yang non digital, nggak apa-apa lah ya.
Berapakah suhunya? Suhu udah menjelang 10, sadis. Pasti enak banget. Suhu menjelang 10, dingin banget pastinya. Oke. Sip. Suhu udah sesuai yang saya inginkan, 10 derajat Celcius. Oke, kita taruh dulu handphonenya. Buang airnya sedikit, lalu kita kembalikan ke sini. Yes. Oke. Selesai sudah. Kita akan cabut si termonya, lalu kita taruh di sini. Lalu kita akan cicipin. Ribet, tapi buat saya kopi adalah salah satu proses ritual keagamaan, upacara keagamaan yang membutuhkan tetap khidmat supaya bisa create rasa yang bombastis juga. Oke, inilah ice coffee tanpa es dengan Flores U Village anaerobic process yang buat saya aromanya delicious banget. Aromanya enak. Memang basic kopinya buat saya enak. Lihat warnanya. Kalian bisa set di 13 atau 12. Terserah kalian. Suhu bisa kalian mainin juga di misalkan 88 atau berapa. Juga bebas. Saya akan cicipin. Coba ya. Pertama kalinya saya menggunakan metode iced kopi tanpa es di Flores ini ya. 1, 2, 3. Aromanya enak. Sweet. Sekali lagi ya. Lebih sweet dan lebih enak, serius. Lebih intens. Dia akan lebih intens tentunya compare kalau kalian di brew langsung di atas es. Ini enak banget sih. Buat saya ini enak. Memang seperti yang saya bilang, saya tuh bukan tipikal orang yang suka kopi dengan roasting di main-main, karena terbiasa dengan roasting dari Quintinos, jadi kadang notesnya nggak terlalu kompleks si Quintinos, tapi juga beberapa memang menarik kalau buat saya, asalkan memang basic roast bean-nya udah oke dan roastingnya juga mantap, jadi create rasa yang buat saya kok nagih ya gitu. Buat kalian yang mau menikmati sensasi minum kopi tapi rasanya sangat kok kayak bukan minum kopi ya gitu, fresh lalu sweet, kadang ada acidity-nya tipis dan nggak mengganggu perut, lalu kadang berasa kayak ada brown sugarnya, tapi ini brown sugarnya nggak sekenceng kemarin saya bikin pakai V60 yang saya aduk pakai adukan ya, tapi ini masih berasa. Sama sekali nggak ada bitternya, kayak bukan minum kopi, nyebelin nih. Enak. Biarkan dia dingin di situ. Seperti halnya kalian kencan berdua dan minum wine, lalu wine-nya ditaruh di di es batu sehingga mengeluarkan rasa-rasa yang sedikit tersembunyi di partikel nanopartikel cairannya. Nanti dia akan bereaksi terhadap dingin sehingga dia bisa mengeluarkan aroma atau sensasi yang lebih kompleks lagi. So tahu ya? Iya dong.
ala-ala suka-suka, so tahu. Tapi metode ini ya jangan di-apply ke kalian yang punya kedai kopi lah, lama. Ini buat personal aja, buat kepuasan pribadi, karena memang kalau kopi buat saya untuk mencari kepuasan pribadi, selera pribadi. Karena seperti orang bilang, bang, kopi itu masalah selera. Oh iyalah, siapa bilang bukan? Kalau kopi itu seleranya sama, ya ngapain ada kedai kopi macam-macam ya pak. Delicious. Sweet banget, makin lama makin sweet. Enak. Wajib coba. Saya nggak di endorse oleh siapapun, dan sebentar. Saya nggak di endorse oleh siapapun, roastery manapun, dan brand apapun. Saya nggak akan pernah mau sepertinya. Kalaupun iya, mungkin saya akan tetap bicara jujur. Ya kalau Bindu jelek ya jelek aja gitu. Kalau Bindu bagus ya bagus. Saya nggak pernah di endorse. Tapi buat saya Flores U Village ini dengan anaerobic proses, buat kalian yang suka kopi-kopi di area yang asik rasanya, buat saya ini sangat rekomen banget. Harga 135.000 per berapa ini ya? 200 kah? 200. Buat saya ini layak dicoba, layak dibeli, karena memiliki kualitas bean yang oke, roastingan oke, dan rasanya enak banget. Jadi ini layak dicoba lah ya. Oke, si Roastwork ini kalau bicara kualitas somehow saya enggak meragukan, walaupun seperti yang saya bilang, saya udah beli si Guji Messina, lalu Bekle lagi Yirgachev, lalu si Kenya AA. Itu buat saya the restnya enak, cuman ada problem di biji Yirgachev aja, walaupun memang pada akhirnya ternyata si Yirgachevnya enak. Guji Messina binnya oke, kayaknya AA binnya oke, dan ini untuk lokalnya binnya oke buat saya. Lalu untuk sekali lagi yang kurang menampol itu adalah di Essential Blend. Kalau buat saya Essential Blend untuk roasting yang untuk espresso yang main-main bukan tipikal saya. Saya mencari espresso yang sekali lagi kayak ditonjok hook. Jadi kalau saya sekalian espresso yang kayak gitu. Sangat rekomen banget. Oke, saya akan menikmatinya dengan pelan-pelan, penuh dengan khidmat, seperti kita pacaran dengan cewek yang super manja, super cantik. Kita akan melumatnya secara perlahan sampai dia kehilangan sari-sarinya, lalu kita putuskan. So banget deh. Oke, teman-teman, semangat ngopi semuanya. Saya akan menghabiskan sambil menikmati sendunya suasana. Sayang ini lagi nggak panas. Kalau lagi panas mantap banget, tapi ini suasana lagi sendu, romantis, cocok banget buat jomblo-jomblo yang sangat kesepian untuk ngopi sendiri kayak orang gila kayak gini ya. Semangat ngopi, sehat terus, sukses terus, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan selalu, dan tetap ngopi seperti saya ini. Ciao teman-teman.